Saya nggak pernah nyangka loh bakal bisa ke Kanada. Halo Sobat, selamat datang di Poltesapedia, media informasi dan inspirasi bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Uti Susiana, dan telah hadir bersama kita mahasiswa yang luar biasa, memiliki kisah hidup yang tak kalah membanggakan dan memiliki banyak sekali pengalaman dari ia kecil hingga dewasa menjadi mahasiswa yang hebat. Langsung saja kita sapa, ini dia, Yazid. Halo Yazid. Halo Uti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pasti Sobat Pedia penasaran dengan Yazid. Kita persilahkan terlebih dahulu untuk dia memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada Sobat Pedia kita. Silakan. Halo Sobat Pedia Poltesa, perkenalkan nama saya Yazid, berasal dari Desa Tengguli, Kecamatan Sajat. Saya merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sambas dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata, dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah, dan kemarin sempat mengikuti program kampus mengajar dan ISMA. Oh, kamu juga ikut IISMA ya? Iya, alhamdulillah ikut. Kenapa sih kamu bisa ikut IISMA? Apa yang memutuskan buat diri kamu ikut dalam IISMA? Yang seperti kita ketahui kan, ISMA merupakan salah satu program beasiswa dari pemerintah yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri selama 1 semester. Jadi ya itu merupakan salah satu kesempatan yang besar bagi saya, dan ya saya pengen lah merasakan gimana sih rasanya belajar di luar negeri kan. Jadi ya itu sih motivasi utama saya. Berarti ISMA itu belajar di luar negeri? Iya, 1 semester. 1 semester? Iya. Untuk penempatannya sendiri di mana? Kemarin saya alhamdulillah di Humber College, Kanada. Salah satu kampus terbesar juga yang ada di Kanada. Oh, untuk persiapannya sendiri, kamu ikut ISMA itu apakah ada persiapan dari lama atau ketika kamu mendengar ISMA baru kamu mempersiapkan untuk ikut ISMA? Nah, kebetulan kemarin itu untuk persiapannya kita dari Politeknik Negeri Sambas itu ada sosialisasi untuk program ISMA ini sendiri, dan Politeknik Negeri Sambas juga kemarin sempat menyeleksi beberapa mahasiswa yang berpotensi untuk mengikuti program ini, dan saya merupakan salah satunya. Jadi Poltesa kemarin membiayai 10 mahasiswanya untuk les bahasa Inggris dan ikut tes IELTS, itu sertifikat untuk bahasa Inggris. Jadi ya kemarin kita lesnya itu dari bulan 9 September sampai bulan 10. Jadi ya persiapannya udah lama banget. Udah lama ya? Iya. Berarti untuk persiapan lesnya itu dipersiapkan diri sendiri atau dari kampus? Kemarin kebetulan kita lesnya itu di kampus. Oh, di kampus. Iya, di kampus. Jadi kampus juga ikut ambil ya dalam persiapan IISMA? Iya. Nah, untuk IISMA sendiri nih, sesuai nggak sih sama jurusan atau prodi yang kamu ambil? Kamu kan prodi manajemen bisnis pariwisata. Iya. Sesuai nggak? Kalau menurut saya itu sesuai sih, karena di Humber College kemarin, program ISMA itu kemarin saya masuknya di Hospitality, Hotel and Restaurant Operation Management. Jadi manajemen hotel dan restoran. Jadi ya masih sejalur lah dengan manajemen bisnis pariwisata. Jadi di sana saya belajar mendapatkan 5 mata kuliah. Jadi ada pertama itu Hospitality, Marketing and Sales. Jadi ya belajar marketing. Kedua ada hospitality, introduction to hospitality, jadi kayak pengenalan industri hospitality itu bagaimana. Yang ketiga itu ada hospitality revenue management. Yang keempat ada purchasing, cost control and risk management, dan yang kelima ada effective leadership. Jadi ya sejalur sih dengan apa yang sudah saya pelajari, namun ya memang ada beberapa materi atau mata kuliah itu yang memang baru bagi saya. Nah, dari kelima mata kuliah ini ada nggak sih mata kuliah yang tersulit hingga termudah mungkin pernah diterima pada masa perkuliahan? Gimana ya, Zid? Untuk yang mungkin yang termudah ya, itu ada satu introduction to hospitality, karena itu kan pengenalan bagi industri hospitality atau pariwisata. Jadi ya kemarin di semester 1 di sini juga saya sudah belajar kan, itu ada ilmu pariwisata. Jadi ya
pembahasan atau materi-materi yang di sana itu ya agak mirip dan hampir sama, jadi ya agak mudah lah bagi saya. Untuk yang paling susah mungkin ya makul purchasing, cost control and risk management, karena ya ada 3 bagian juga dan di situ juga ada hitung-hitungan dan ya tugasnya banyak, jadi ya memang agak susah lah. Dan itu kan hitung-hitungannya dalam full bahasa Inggris kan, jadi ya perlu waktu lah untuk adaptasi. Berarti untuk persiapannya sendiri itu bahasa Inggris itu sangat penting ya? Iya, sangat penting. Untuk kegiatan di sana berarti belajar atau ada kegiatan lain? Nah, untuk kegiatan di sana ya memang program ISMA ini kegiatan utama kita ya belajar 1 semester. Jadi saya di sana kan dapat 5 makul dan masuk kelas itu jadwal saya itu dari hari Rabu, Kamis dan Jumat. Jadi hari Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa itu libur. Oh, libur. Iya, jadi ya ada kesempatan lah saat libur itu ya jalan-jalan. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan kan? Di Kanada di lagi. Kanada ya kan? lagi ya. Nah, untuk kamu lolos sendiri dari Indonesia itu ada berapa banyak sih orangnya? Nah, kalau di Hamburg College kemarin itu kita ada 13 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia? Iya, dari seluruh Indonesia. Namun untuk program ISMA-nya sendiri kemarin itu pendaftarnya kalau nggak salah itu ada 15.000. Oh wow. Pendaftar dari mahasiswa dari kampus seluruh Indonesia. Dan yang lolos itu kalau nggak salah itu cuma 2.700. Jadi ya itu memang sangat ramai yang mendaftar. Jadi ya kita harus bisa bersaing dengan mahasiswa kampus yang dari seluruh Indonesia. Iya, berarti bukan hanya di Kalimantan Barat ya. Iya. Berarti seluruh Indonesia tuh Sobat Poltesa, dicatat. Siapa tahu mau jadi Yazid part 2. Nah, untuk kegiatan yang ada di ISMA itu kerasa nggak sih benefit ketika Yazid berada di sana? Ya untuk manfaatnya pasti banyak banget sih yang bisa diambil dari kegiatan ISMA tersebut. Yang salah satunya kan itu kan program ISMA membuka wawasan karena ya bertemu dengan mahasiswa internasional lainnya, bertemu dengan budaya baru, dengan ciri khas kehidupan yang baru juga, lingkungan yang baru. Jadi ya sangat banyak sekali sih pengalaman-pengalaman baru dan tentunya kan kita juga belajar materi-materi yang baru juga. Dan mungkin salah satu benefit mungkin ya, karena kita kan tinggal di negara orang. Jadi ya kita terasa banget perbedaan. Jadi ya merasa bersyukur bahwa saya lahir dan besar sebagai warga negara Indonesia. Jadi ya tingkat nasionalisme itu ya meningkat lah gitu. Banyak sekali lah manfaatnya. Nah, bukan hanya keuntungan nih, aku kepo juga. Ada nggak sih duka ketika kamu berada di Kanada untuk menjalankan proses belajar di sana? Ya pasti ada sih. Nah mungkin salah satunya yang agak sedih itu ya karena ini kan merupakan pengalaman pertama saya untuk hidup sendiri jauh dari orang tua. Jadi kan ya agak gimana gitu, agak sedih kan, kangen orang tua, kangen temen, kangen masyarakat yang ada di kampung gitu kan. Jadi kan agak beda. Yang kedua itu mungkin karena di sana kan itu mayoritas non muslim. Jadi ya memang lingkungan muslim di sana itu agak susah. Jadi ya mulai dari tempat ibadah itu agak susah. Dan yang kedua itu makanannya. Itu kan untuk makanan yang halal itu ya memang agak susah untuk mencarinya. Jadi ya itu sih paling kesedihannya. Tapi ya lebih banyaknya itu ya memang lebih banyak sukanya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk komunikasi sendiri sama orang tua itu berarti melalui video call aja? Iya, hanya melalui video call. Tapi ya karena di Kanada itu kita bedanya 12 jam kemarin. Oh. Jadi untuk mengepaskan waktunya itu buat PC itu jadi agak susah. Jadi kemarin cuman berapa kali doang itu PC. Jadi ya memang kangen sih. Karena perbedaan waktu. Iya, perbedaan waktunya itu 12 jam. Jadi di Kanada siang, di Indonesia udah malam kan. Iya, jadi ya agak susah sih itu. Nah, untuk makanannya sendiri kamu bikin di asrama atau gimana? Nah, kalau atau beli di luar? Ya kalau kita tinggalnya di asrama dan di asrama itu ada kafe-nya di bawah. Ya, jadi ya kita beli di sana karena buat masak itu kita tinggal di asrama, dapurnya cuma satu.
Dapurnya cuma satu. Iya, dari 3 gedung, dari mahasiswa yang mungkin totalnya itu ratusan. Jadi buat masak itu memang tidak memungkinkan. Jadi ya lebih gampangnya ya beli aja. Beli aja. Ya. Gimana sih makanan di sana? Sama nggak sama makanan yang ada di Indonesia? Ya pasti beda sih. Dan itu yang nggak sesuai lah sama lidah kita kan. Yang pertama itu kalau yang menurut saya ya, kalau nggak asem, tawar makanannya di sana. Makanan apa sih itu? Ya mungkin ya kayak pasta, salad. Ya mungkin makannya sehat sih, tapi kan lidah kita nggak sesuai ya. Gitu. Iya. Pasti pengennya tuh yang pedes-pedes. Pedes, yang asin gitu ya. Iya. Nah, selain ikut IISMA tadi kan kamu juga bilang ya, Sobat Poltesa, dia juga pernah ikut kampus mengajar. Nah, apa sih yang memutuskan diri kamu untuk ikut kampus mengajar, yang mana notabene itu berbeda kan sama prodi yang kamu ambil? Nah, motivasi kamu buat ikut kampus mengajar itu apa sih? Karena kampus mengajar untuk secara umum ya, yang kita tahu bahwa mungkin untuk mengajar di sekolah-sekolah atau bagaimana, atau mahasiswa yang tidak jurusannya itu pendidikan, itu boleh juga untuk ikut kampus mengajar. Ya, untuk kemarin itu kampus mengajar, ya sebenarnya saya pada awalnya juga nggak tahu ini boleh nggak sih daftar kampus mengajar, karena kan kita vokasi kan, jadi yang nggak sesuai lah dengan jurusan juga kan. Tapi kemarin salah satu dosen manajemen bisnis pariwisata itu Bu Tia kemarin sempat bertanya beliau, ini siapa aja yang mau daftar kampus mengajar katanya kan. Jadi ya saya berpikir, oh ternyata boleh kita yang jurusannya beda ikut kampus mengajar, karena kan kampus mengajar ini kan lebih ke mengajar kan. Dan untuk motivasinya mungkin karena guru itu kan guru itu salah satu cita-cita saya dari kecil. Jadi ya saya pengen lah merasakan gimana sih rasanya jadi guru, gimana sih rasanya mengajar di sekolah gitu. Jadi ya itu sih motivasi buat ngapa daftar ke kampus mengajar. Oh, berarti dari jurusan atau prodi yang lain itu juga boleh ikut? Iya, boleh. Nah, tadi kan kamu bilang mengajar. Selain mengajar, ada nggak sih kegiatan lain yang dilakukan oleh program kampus mengajar ini? Nah, sebenarnya kampus mengajar ini kan tujuannya kemarin kita itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi pada siswa, baik SD, SMP, atau SMA. Jadi fokus kita itu kita membuat atau merancang program yang akan kita laksanakan di sekolah penugasan kita. Tapi ya di sela-sela kegiatan itu kan kita juga sering mengajar di kelas. Jadi ya kegiatannya itu. Tapi fokusnya ya memang membuat dan merencanakan program untuk peningkatan literasi dan numerasi. Oh, berarti ada kegiatan programnya terus dijalankan di sekolah tersebut. Iya. Nah, untuk pada saat kamu ikut kampus mengajar itu penempatannya di mana? Nah, kemarin kita itu penempatannya di SDS Tarbiyatul Islam di Sambas, di Desa Tanjung Bugis. Jadi salah satu SD yang ada di Sambas juga. Dan saya itu bersama rekan saya lainnya. Jadi kita ada kelompok kemarin dan saya itu kita kelompok 5 orang. Jadi kemarin bersama salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sambas juga dari Prodi Agroindustri Pangan, itu Bang Agus. Itu kemarin beliau sudah wisuda. Jadi ada Bang Agus, terus ada juga mahasiswa dari STKIP Singkawang, ada juga dari Untan Pontianak, dan ada satu dari mahasiswa UNES Semarang. Tapi beliau juga mahasiswa dari Sambas juga, tapi kuliahnya di UNES. Oh gitu, berarti bukan hanya mahasiswa Kalimantan Barat ya, berarti seluruh Indonesia juga penempatannya itu bisa di Sambas. Iya. Nah itu milih sendiri atau gimana? Nah kalau kemarin kita itu milih sendiri, tapi ditentuinnya masih oleh tim kampus mengajar. Jadi ya masih random lah gitu. Tapi kita bisa milih preferensi gitulah. Oh gitu. Yeah. Untuk ikut kampus mengajar dan IISMA ya tadi ya yang pernah kita bahas ya. Itu ada uang sakunya nggak sih? Pasti Sobat Pedia penasaran. Nah ini sih yang paling mungkin ya ditanya lah oleh teman-teman, berapa sih dapatnya gitu. Nah untuk kampus mengajar sendiri kita itu dapat uang saku kemarin itu per bulannya itu 1.200.000. Namun khusus saya karena saya mahasiswa penerima beasiswa KIP itu dipotong beasiswa KIP per bulan juga itu 800. Jadi
1.200.000 dikurang 800, jadi saya dapatnya per bulan cuma 400 doang. Oh. Tapi ya walaupun cuma 400 doang, tapi kan yang lebih pentingnya pengalamannya kan. Iya. Ya, dan itu juga udah cukup lumayan. Terus untuk ISMA ya ini yang paling ya besar banget sih, karena kan ini sesuai dengan biaya hidup di luar negeri kan. Iya. Ya, kemarin kita itu dapatnya 2.300 CAD, itu Canadian dollar, dolar Kanada. Ya. Kalau dirupiahin itu per bulan sekitar 26 juta. Oh, wow, gimana Ya, ya. tuh Sobat Pedia? Ya besar. Gas lah, pengen ikut nggak? Iya. Nah, berarti selain ikut kampus mengajar, IISMA, tadi kamu juga sempat singgung bahwa kamu adalah mahasiswa KIP. Iya. Nah, untuk mahasiswa KIP ini sebelumnya ya mohon maaf kan itu diperuntukkan oleh mahasiswa yang kurang mampu ya dalam membiayai perkuliahannya. Boleh di-share ke Sobat Pedia kita gimana sih caranya kamu bisa mendapatkan KIP di Politeknik Negeri Sambas? Iya. Baik, untuk cerita atau latar belakang lah gimana sih dapat KIP itu. Ya saya berasal dari keluarga yang dari 4 bersaudara. Dan orang tua saya itu bekerja sebagai petani. Oh. Jadi kemarin saat mendaftar kuliah itu, karena saya punya kembaran juga, dan kembaran saya juga kuliah di Politeknik Negeri Sambas juga. Oh, ternyata kamu punya kembaran. Iya, punya kembaran juga. Jadi kita daftarnya barengan sama-sama di Politeknik Negeri Sambas juga. Jadi untuk ya mungkin membiayai perkuliahan kita berdua itu mungkin ya kurang mampu lah orang tua kan. Jadi ya kemarin dibuka pendaftaran KIP kuliah. Ya kita daftar lah berdua, dan alhamdulillah dapat dua-duanya. Dua-duanya lolos, Ya. alhamdulillah. Berarti kamu dari 4 bersaudara ya? Iya, Kamu 4 bersaudara. Anak ketiga. Ya. Anak ketiga, berarti kembarannya yang Adik yang keempat. Yang keempat. Iya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu mungkin banyak ya perjuangannya, pengorbanannya. Nah, berarti keseharian apa sih yang kamu lakuin sehari-hari buat memenuhi kebutuhan? Nah, selain belajar ya, karena kan mahasiswa kan ya, tugas utama ya memang belajar. Selain belajar, kuliah di Senin sampai Jumat itu biasa saya juga kerja di bank sampah di Desa Tengguli. Bank sampah? Iya. Apa itu, boleh nggak diceritain nih? Aku baru pernah dengar ya. Mungkin Sobat Pedia juga ada yang udah tahu, juga ada yang belum tahu nih tentang bank sampah. Nah, bank sampah itu tempat pengumpulan sampah yang ada di Desa Tengguli. Kita bank sampahnya itu namanya Bank Sampah Tengguli Permai. Jadi itu tempat pengumpulan sampah di mana masyarakat dapat menjual sampahnya untuk ditukar menjadi rupiah. Jadi konsepnya itu karena bank kan, jadi mereka bisa menabung di sana. Jadi masyarakat itu yang menabung di bank sampah itu ya juga disebut nasabah, dan kita juga ada buku tabungannya juga. Jadi ya terserah mereka mau kapan ngambil uangnya gitu. Jadi ya kayak bank juga gitulah. Tapi yang ditabung itu sampah. Oh, yang ditabung itu sampah. Dan ditukar menjadi rupiah. Ya. Untuk pengelolaannya sendiri itu kamu ngambil sampahnya gimana? Ke rumah-rumah atau ada proses lainnya? Nah, untuk kita sendiri itu bukanya 1 minggu 1 kali. Jadi kita buka di hari Minggu, start dari jam 8 pagi hingga 11 siang. Tapi selain itu juga kita biasa pada ya misal pada saat saya nggak kuliah itu biasa kita langsung datang ke rumah warga dan juga ke warung-warung yang banyak sampahnya lah. Jadi ya kita datang langsung ke tempat masyarakat gitu. Oh, jadi diambil langsung. Ya, diambil langsung. Nah, untuk keuangannya sendiri itu ketika masyarakat memberikan sampahnya, apa langsung dibayar ya? Atau nanti nih ditambung dulu? Ya, karena ini bank sampah, mereka bisa menabung. Bisa menabung. Menabung. Jadi ya terserah mereka kapan mau mengambilnya. Jadi ya kadang juga ada masyarakat yang mungkin setahun, dalam 1 tahun itu ada. Dan ya hasilnya walaupun sampah itu hasilnya biasa, ada yang 100.000, 200.000. Jadi ya yang sampah yang kelihatannya nggak seberapa itu kalau ditabung ya ada juga uangnya gitu. Tapi ada juga yang biasa langsung juga ngambil ya. Iya, langsung ambil aja gitu. Nah, berarti sampah itu nggak hanya langsung bisa kita buang ke tempat sampah, tapi ternyata bisa menghasilkan uang. Iya. Dan yang pembuang sampah juga disebut sebagai nasabah. Nasabah loh, iya. Penyebutannya mantep banget nih. Iya. Nah, untuk pekerjaan itu sendiri itu
upah yang kamu dapatkan itu kisaran berapa? Atau itu cukup nggak untuk memenuhi sedikit kebutuhan kamu? Ya kalau buat saya ya alhamdulillah sih adalah buat jajan. Karena kan itu kerjanya cuma 1 minggu sekali doang kan. Tapi gajinya ya lumayan. Itu saya dapat 300.000 per bulan untuk kerja 1 minggu 1 kali doang. Jadi ya lumayan lah buat jajan, dan ya biasanya saya kasih juga ke orang tua buat ya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Ya. Nah, berarti banyak sekali hal yang telah kamu lakukan proses demi proses untuk mencapai jalan yang udah kamu ambil ya. Seperti ikut ISMA, ikut kampus mengajar. Itu sebuah prestasi yang besar sih menurut aku. Dan itu adalah impian sebagian besar orang. Tapi kamu bisa mencapai itu. Alhamdulillah. Nah, kamu kan termasuk mahasiswa yang berprestasi nih ya. Aku kepo nih. Sebenarnya kamu itu baru ikut berkegiatan, ikut program-program itu ketika menjadi mahasiswa atau ketika kamu masih kecil juga udah berprestasi? Ya kebetulan memang dari kecil, dari SD sampai SMA itu ya alhamdulillah selalu masuk ranking. 1, 2, 3 itu ya selalu lah, langganan lah biar. Langganan ya bahasanya udah langganan. Ini berarti udah berprestasi dari kecil. Iya, alhamdulillah. Dan kebetulan kemarin pas SD itu juga kan kemarin ada ujian nasional kan? Ujian nasional itu ada ujian nasional matematika, dan alhamdulillah dapat 100 juga. Oh wow, 100 matematika. Iya. Ya ampun. Gila. Ya mungkin kalau dipikir-pikir mungkin karena ini genetik bapak mungkin ya, karena ya bapak saya memang bukan agak pintar. Memang pintar bapak saya. Ya mungkin turunan bapak, jadi ya alhamdulillah. Jadi ya dari SD ranking, pas SMP itu kemarin pas kelulusan juga menjadi siswa dengan nilai tertinggi. Ya. Dari SD ke SMP, SMA jurusan IPA, tapi kemarin ya masih sempat ranking juga. Berarti SD-nya di mana tuh? SD-nya di SDN 8 Tengguli. Salah satu SD di Tengguli. Oh, di Tengguli. Kalau SMP di SMPN 1 Sajat, dan SMA itu di SMAN 1 Sajat juga. Jadi ya sekolahnya itu memang di yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat aja ya. Berarti untuk pengalaman jauhnya itu baru di jauh di luar negeri. Iya, sekali mau langsung ke luar negeri gitu. Pengalaman sendiri ya ke luar negeri ya. Alhamdulillah. Nah, tidak terasa kita udah di akhir acara terakhir nih ya, Sobat Pedia. Mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan oleh Yazid untuk seluruh anak-anak yang sekarang lagi berjuang, mungkin pernah di posisi Yazid ya. Nah, silahkan Yazid. Mungkin untuk pesan dari saya ya bagi seluruh mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di sana, yang ada di Sambas. Jadi ya kita nggak akan tahu apa sih yang akan kita jalani dan apa sih yang akan terjadi pada kita, sama kayak saya kan, karena saya nggak pernah nyangka loh bakal bisa ke Kanada. Karena kan kita berasal dari Sambas kan. Dan kalau untuk biaya sendiri itu ya kita nggak mampu. Jadi ya apapun yang kita kerjakan tetap lakukan yang terbaik, dan jangan pernah menyerah, dan jangan takut untuk mencoba sesuatu. Apalagi sekarang banyak kan program-program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk ya program seperti saya tadi ya, kampus mengajar, ISMA. Jadi ya tetap semangat. Semangat. Iya. Dan untuk harapannya mungkin saya berharap lebih banyak mahasiswa Poltesa pada umumnya itu untuk merasakan pengalaman yang saya rasakan. Jadi ya mungkin lebih banyak lagi mahasiswa yang dapat ikut dalam program-program yang ada di luar sana. Ya, semoga Sobat Pedia kita mahasiswa Poltesa semakin aktif ikut dengan program-program yang banyak digaungkan ya. Iya. Oke, terima kasih Yazid. Itu tadi dia Sobat Pedia, harapan dan pesan dari Yazid. Semoga Sobat Pedia memberikan doa kepada teman-teman kita yang sedang berjuang mencapai impian dan angan-angannya.
serta sungguh cerita Yazid ini membuat kita merasa tergerak untuk berjuang dengan keterbatasan yang ada melawan rasa malas sehingga menumbuhkan rasa semangat agar bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, orang tua, dan lingkungan di sekitar kita. Semangat mahasiswa-mahasiswa Poltesa, teruslah berinovasi dan menjadi inspirasi. Sampai jumpa di Poltesapedia selanjutnya.